Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahullahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada Jumat siang yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, saya mengajak diri saya sendiri dan para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti berusaha sekuat tenaga untuk terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, dan dalam artian berusaha sekuat tenaga untuk terus meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala mulai detik ini, sebelumnya, dan nanti sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan, memberi kita taufik untuk terus mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan tidak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberi kita nikmat, baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa nikmat kita menghadiri sholat Jumat pada siang hari ini yang tidak diberikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah SAW yang belum terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri hidayah sehingga selanjutnya mereka mendatangi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa salat Jumat. Dan kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus dapat melaksanakan salat Jumat supaya kita tergolong hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari golongan-golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man taraka salasa juma'in tahamunan biha taba Allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat karena meremehkan, tidak mau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyerempel hatinya. Wal iyadu billah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. Mulai sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, sedekah, silaturahim. Cuma salah satu yang paling penting, salah satu yang terpenting dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga diri dari hal-hal yang haram. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad: Innal wara anil muharramat wa syubuhat wa talabal halal wal akla minhu ma'ajtinabil haram ra'san iktisaban wa aklan wa ghaira dhalik. Sesungguhnya sifat wara, menjaga diri daripada segala sesuatu yang haram dan berusaha mendapatkan rizki-rizki yang halal, dan selalu makan untuk dirinya dan keluarganya dari barang-barang yang halal, dan menjauhkan diri sendiri dan juga keluarganya dari makan haram.
baik itu dimakan ataupun hanya sekedar untuk dimiliki. Kullu dzalika min ahammil muhimmat fid din wa min afdhali ma yataqarrabu bihil ibad ila Allahi rabbil alamin. Sesungguhnya itu adalah hal yang terpenting dalam agama ini dan juga salah satu ibadah yang paling afdhal yang dilakukan oleh umat muslim, yaitu berusaha selalu menjaga diri dari hal-hal yang haram. Qala Allah Ta'ala wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa-apa yang telah diberikan rezeki kepada kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal dan yang baik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang engkau beriman kepadanya. Kemudian juga diingatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Lau shalaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yutaqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Seandainya kamu salat sampai seperti busur, saking seringnya rukuk sampai bungkuk, saking seringnya salat, atau kamu puasa sampai seperti tongkat-tongkat atau saking kurusnya dari banyaknya berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima semua itu kecuali dengan sifat wara'. Juga Rasulullah SAW mengingatkan, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Sebagaimana kita ketahui, haram yang dihindari itu semua jenis haram, baik itu haram li'ainihi, haram karena memang zatnya itu haram seperti khamar, wal iyazubillah, khinzir atau babi dan lain sebagainya, ataupun haramnya itu li'arid, yaitu barangnya halal, barangnya boleh, tapi didapatkan dengan cara-cara yang haram seperti mencuri, melakukan transaksi-transaksi yang tidak boleh yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk yang marak sekarang ini, yang banyak dianggap umat muslim bukan perbuatan dosa, yaitu misalnya seperti judi online. Itu haram, tapi orang banyak tidak paham, menganggap itu cuma adu keberuntungan saja, wal iyazubillah. Padahal itu jelas-jelas judi, sudah dijelaskan oleh para ulama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengkonsumsi atau menyimpan barang-barang yang haram itu memiliki banyak sekali kerugian atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali, cuma beberapa yang dijelaskan oleh ulama. Yang terpenting adalah yang harus kita hindari, hati-hati sebab atau akibat daripada kita mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah yang pertama, zawalu hasanatihi. Orang yang biasa dia tidak menjaga makanannya, tidak menjaga minumannya, tidak menjaga barang-barang yang dia pakai, barang-barang yang digunakan oleh anak istrinya dari hal-hal yang haram, akibatnya adalah yang pertama, hilangnya pahala-pahala yang telah dia kumpulkan selama di dunia. Ada satu riwayat dari sahabat Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah ma'ahum minal hasanat mislu jibali tihamah hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahum haba'an summa qadzafahum finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat akan didatangkan sekelompok manusia yang mereka memiliki amal kebaikan seperti gunung Tihamah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua amal-amal mereka itu kosong, hancur, lebur. Kemudian mereka dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Salim ini bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi halilana dzalikal qaum hatta na'rifahum. Fa wallazi ba'asaka bil haqq inni atakhawwafu an akuna minhum. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa mereka
yang memiliki amal sebesar gunung Tihamah, sebanyak-banyaknya amalan yang mereka kerjakan, tapi Allah jadikan mereka amalnya kosong, nanti di hari kiamat kemudian dilemparkan ke neraka. Sungguh aku takut termasuk dari golongan-golongan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Salim, amma innahum kanu yasumuna wa yusallun. Wahai Salim, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang gemar salat, walakinnahum idza arada lahum syai'un minal haram wasabu alaih fa'adhadallahu ta'ala a'malahum. Tapi mereka tidak menjaga diri dari hal-hal yang haram. Jika tampak mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta-harta yang haram, mereka akan merebut harta tersebut tanpa ragu. Mereka tidak takut dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala hanguskan, Allah Subhanahu wa taala batalkan semua amal-amalnya. Oleh karena itu bayangkan ini amalan-amalan yang begitu banyak dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang amalan salat seadanya, puasa juga seadanya, sedekah juga seadanya. Jangan sampai kita nanti di akhirat tidak melihat sholat-sholat kita, tidak melihat puasa kita, tidak melihat amalan-amalan kita, dikarenakan kita wal-iyadzubillah. Jangan sampai kita tidak hati-hati dalam mendapatkan harta-harta untuk kita dan anak istri kita. Yang kedua, akibat dari seseorang mengkonsumsi hal-hal yang haram adalah istihqaquhu dukhulun nar. Dia lebih berhak masuk neraka sebagaimana dikatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka sesungguhnya neraka itu lebih pantas bagi dia, wal iyadzubillah. Kemudian Fudail bin Iyad pernah mengatakan suatu saat, iktasibu minal halal wa tasaddaqu minhu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillahu min aina adkhalahun nar. Barang siapa, kata Sayyidina Fudail bin Iyad, carilah harta-harta yang halal, makanlah dari harta-harta yang halal, dan keluarkan, infakkan harta-harta kalian di sesuatu yang halal. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, barang siapa dia tidak peduli dari mana dia dapatkan harta, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga tidak peduli, akan memasukkan dia ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, akibat daripada seseorang biasa mengkonsumsi hal-hal yang haram adalah siddatu hisabihi yaumal qiyamah. Nanti hisabnya di hari kiamat akan berat. Pada hari kiamat harta itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang haram, begitu juga yang halal. Sebagaimana Imam Tajuddin As-Subki pernah menukil wasiatnya, nasihatnya Imam Ghazali, yang dimana Imam Ghazali mewasiatkan kepada ahlu zamannya, pada orang-orang pada zamannya, mengingatkan kepada orang-orang yang memiliki harta, sesungguhnya keadaan orang kaya yang memiliki harta di hari kiamat itu ada empat keadaan. Yang pertama adalah mereka yang mendapatkan hartanya dengan cara yang haram, kemudian diinfakkan, dikeluarkan dengan untuk hal-hal yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan dia untuk masuk neraka, wal iyadzubillah. Kemudian golongan yang kedua, kata Al-Imam Ghazali, mereka orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian menggunakannya untuk hal-hal yang halal, untuk nafkah istri, keluarga dan lain-lain. Dapatnya haram, dikeluarkan untuk yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memerintahkan orang tersebut untuk dicuci ke neraka terlebih dahulu. Yang ketiga, dia mendapatkan dengan cara yang halal, kerja sesuai dengan syariat,
tapi dia infakkan untuk sesuatu yang haram, juga Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan orang tersebut untuk masuk neraka. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara-cara yang halal dan juga menginfakkan harta tersebut dengan cara yang halal dan di jalan yang halal. Maka apakah orang tersebut langsung selamat? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikatnya untuk bertanya, apakah harta yang dia dapatkan selama di dunia ini melalaikan dia dari sholat? Apakah harta yang dia dapatkan selama ini, yang dia sibukkan di dunia selama ini, melalaikan dia daripada zakatnya? Apakah dia ketika sholat mengingat hartanya? Bagaimana khusyuknya sholatnya? Apakah ketika sholat dia masih ingat hartanya? Kemudian apakah dia telah menunaikan zakatnya dengan hartanya tersebut? Apakah dia berhaji jika dia mampu? Kemudian jika si hamba itu menjawab, ya Allah, sesungguhnya hartaku tidak melalaikanku daripada sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Kemudian apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi untuk tanya kepada dia, wahai fulan, apakah ada hartamu tadi yang kau gunakan untuk berfoya-foya, yang kau gunakan untuk berbangga-banggaan, yang kamu belikan dia itu untuk berbangga-bangga dalam pakaian dan lain-lain? Kemudian jika si hamba tadi tidak menjawab, jika si hamba tadi menjawab, tidak ya Allah, sesungguhnya semua hartaku aku infakkan dalam jalan yang benar. Tidak sampai di situ, masih ditanya lagi oleh para malaikat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya, tanya kepada keluarganya, tanya kepada tetangganya, apakah mereka merasakan harta tadi? Apakah kaum fakir dan miskin yang berada di sekitarnya mereka merasakan harta orang kaya tadi? Apakah orang kaya tadi lalai terhadap tetangga, kerabat, keluarga, fakir miskin di sekitarnya? Jika ditanya di sekitarnya ada hak-hak yang belum disampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, akan memerintahkan dia untuk dicuci dulu di neraka, wal iyadzubillah. Kata Imam Ghazali, ini adalah orang soleh yang mana hartanya tidak melalaikan dia daripada akhirat, tidak melalaikan sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain, tapi tetap oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya dibikin berat. Bagaimana, kata Imam Ghazali, dengan orang-orang yang biasa menyalurkan hartanya di hal-hal yang haram, mendapatkan harta dengan cara yang haram, wal iyadzubillah, maka tentu hisabnya akan jauh lebih mengerikan lagi. Mudah-mudahan hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk mendapatkan yang halal. Masih banyak sebenarnya hukuman-hukuman bagi orang-orang yang biasa mendapatkan harta dengan cara yang haram, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan yang intinya, mudah-mudahan kita selamat daripada semua hukuman, daripada semua ancaman Allah Subhanahu wa taala atas siapa saja yang menggunakan hartanya untuk hal-hal yang haram atau mendapatkan hartanya dengan cara yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk menafkahi keluarga kita, anak istri kita dengan yang halal, sehingga kita nanti di akhirat digolongkan dari orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.